Salaman dulu biar nggak grogi. Ya. Pilih kami. Oh, enggak ke situ. Oke, good people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ceritanya vlog. Kalau bilang pertama kali, bukan pertama kali. Cuma ini suasana yang seperti ini pertama kali di channel Dari Delta. Berpodcast. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi ini sedikit berbeda suasananya. Kalau yang biasanya dokumenter atau orang yang nggak muncul nih sekarang muncul, tapi nggak muncul sendirian dong. Kalau muncul sendirian nanti nggak enak. Ya kan, kita ibaratnya dari bawah bareng-bareng ke atas juga harus bareng-bareng, bukan begitu? Betul. Oke, jadi good people dan semuanya guys, perkenalkan nih, namanya Fauzan Akbar Novianto. Salam kenal guys. Nah, Fauzan Akbar Novianto ini kalau dibilang ini guru ngaji juga. Aduh. Ya kan, kiai muda juga. Wis mantap, motivator muda juga. Waduh. Ini kita nggak bisa ngebayangin nih seumuran muda seperti ini udah belajarnya kemana-mana, ya kan, belajar kemana-mana. Semua guru dikunjungi. Wah, nih semua masyarakat ditemenin, ya kan, dari masyarakat bawah sampai ke masyarakat kalangan atas. Wih, mantep banget. Ini memang kalau agak sedikit malu-malu ya wajar, karena ya kalau ilmunya bener-bener dipakai Mas Akbar ini. Masya Allah. Ini manggil Mas apa Kiai nih? Aduh, Mas aja. Abang udah abang. Siap. Oke, mantap. Salaman dulu biar nggak grogi. Ya. Pilih kami. Oh, enggak ke situ. Oke. Pertama kita tanya-tanya backgroundnya dulu nih, Mas Akbar. Mas Akbar sekarang kuliah ya? Betul. Kuliah di UIN Cirebon. Oke. Jurusan, kalau boleh tahu jurusan apa? Akidah dan Filsafat Islam. Akidah dan Filsafat Islam. Dari jurusannya aja, wah, ini bener-bener amazing lah ya, amazing, yang jarang orang daftar. Karena takut sesat. Bener-bener. Oke. Dari kita udah dengar ya, jurusannya filsafat dan akidah tentunya akidah agama Islam dong ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kenapa Mas Akbar ngambil jurusan tersebut? Oke, yang pertama sebenarnya waktu awal kita lulus SMA itu ada dua pilihan. Yang pertama saya itu milih ke UIN Jakarta sama Cirebon tentunya. Yang pertama, kenapa Cirebon? Satu, dekat sama pesantrennya Kiai Buntet. Wah, iya betul. Terus yang kedua, kenapa masuk ke filsafatnya? Karena ada suatu ketertarikan. Satu, kan kalau di sini guru-guru yang ada di Teratai itu lebih condong ke tasawuf. Nah, orang-orang tasawuf itu melatih hati. Tapi gimana caranya hati itu, karena ada di Quran itu tempatnya akal itu ada di hati, gimana juga cara kita mengolah akal itu sendiri dan pikiran. Masya Allah. Jadi banyak orang yang istilahnya berstigma negatif tentang filsafat, menjauhkan diri dari Tuhan. Tapi bagi saya pribadi, justru dengan masuknya kita ke filsafat itu bisa membawa kita mengenal Tuhan lebih baik. Masya Allah, amazing, cakep, tuh catat untuk para viewers ya, untuk para penonton, apalagi anak-anak muda sekarang ya, gitu. Jadi dengan filsafat kita nggak perlu takut berpikir. Betul. Gitu. Dan tetap dekat dengan agama Islam. Oke. Nah, jadi di sini kita mau bahas topik apa sih sebenarnya? Pasti penasaran nih. Nah, jadi saya nemuin suatu buku yang judulnya itu Self Driving. Ya bukunya.
Tapi nggak tahu ya, ini masih dijual atau nggak di Gramedia ya. Tapi mudah-mudahan masih ada lah ya, masih ada. Tapi ini benar-benar bukunya motivasi banget loh ya. Dan betulan banget Mas Akbar juga udah hatam ya. Udah baca. Udah baca. Oh iya iya. Ya, tapi kita sedikit sharing sessionnya tentang buku ini ya. Tentang buku Self Driving. Ini pengarangnya Renald Kasal ya. Renald Kasal yang diterbitkan oleh Mizan. Nah, mantap nih. Oke. Nih kalau yang Mas Akbar tahu nih tentang self driving ini nih gimana sih sebenarnya? Jadi buku self driving ini dia lebih mengarahkan ke kita, lebih membuka pikiran kita, apakah di kehidupan ini kita mau jadi driver atau passenger, kita mau jadi supir atau mau jadi penumpang. Di saat kita memilih suatu pilihan tersebut, itu pasti juga punya konsekuensi, punya apa namanya ya, punya tanggung jawab yang bakal diemban. Entah jadi driver, bisa jadi bad or good driver, atau jadi passenger bisa jadi good or bad passenger. Nah, itu terserah kita mau ngambil driver atau passenger. Tapi yang harus diketahui kalau jadi driver itu pasti konsekuensinya kita bakal ada usaha dan susah. Kalau mau jadi passenger kita bisa santai, tapi apakah mau disetirin terus? Yes, betul. Jadi sesuai mindset kita aja gimana kita menjalankan kehidupan itu. Nah, mantul nih ya kan. Diminum dulu lah inilah. Waduh nih. Biar kelihatan santai aja. Ya kan. Bing bang bang. Nah, ya kita nggak usah ya tegang-tegang lah ya kan, seperti ya video-video lainnya gitu. Nah, seberapa besar nih buku ini, pembahasan buku ini dengan agama Islam atau Al-Quran? Oke. Di buku ini sebenarnya para motivator itu secara nggak langsung, bahkan para filsuf itu banyak teori-teorinya dia ini yang mengarahkan ke agama. Saya ingat salah satu perkataannya Francis Bacon, seorang filsuf yang positivis, seorang yang menemukan metode ilmiah. Dia itu bilang begini, Bang. Filsafat itu kalau baru belajar, dia akan mengarahkan kita pada ateis. Tapi kalau kita memperdalam filsafat, justru akan membawakan kita pada agama atau kepada Tuhan. Itu dia. Nah, berarti apa? Berarti setiap pemikiran yang ada pada filsuf, motivasi dalam buku, itu semuanya justru secara nggak langsung dasarnya dari Quran. Gitu. Jadi Quran ini sebenarnya sumber pengetahuan. Entah itu kayak penemu-penemu dari kedokteran itu dari Quran. Oh iya. Siapa? Kan? Ibnu Sina. Dan lain-lain. Kayak Ibnu Arabi. Terus habis itu ada Ibnu Rushdi dan lain-lain ya, Al-Ghazali. Nah, kalau di buku ini kayak contohnya ada di salah satu bab buku ini, kita ini bakalan merasakan suatu kondisi di mana kita dilema. Dilemanya dalam hal apa? Dalam hal kita terjebak dalam mindset kita sendiri. Yang bahkan di saat kita menerka-nerka suatu hal, itu belum tentu terjadi seperti itu. Contoh, kalau saya analogikan, ada seekor gajah kecil, seekor anak gajah itu yang diikat di pohon. Nah, terus dia berusaha untuk lepas dari pohon itu, nggak bisa-bisa. Dia berhari-hari dia nyoba, dia berhari-hari berusaha buat ngelepas, dia nggak bisa juga. Akhirnya dia punya kebentuk mindset. Udahlah, saya nggak bisa lepas gitu. Pasrah. Akhirnya dia tumbuh besar, bahkan melebihi dari pohon itu. Dia masih punya mindset tadi. Udahlah, orang nggak bisa, mau ngapain juga. Gitu. Jadi nggak ada usaha. Padahal sebuah
apa yang masalah yang kita pikirkan biasanya segini, tapi yang sebenarnya terjadi cuma segini, gitu. Karena kita overthinking, maka itu jadi yang besar, gitu. Nah, buku ini itu juga sama di dalam kehidupan itu. Kalau Prof. Reynald itu dia menganalogikakan kehidupan itu seperti driver atau passenger. Kita bisa mengendalikan orang, kita bisa nyupirin orang, atau kita justru malah disupirin orang. Jadi penumpang itu juga punya dua mindset, Bang. Enak gua lah, nggak capek, tinggal duduk, nyampe, leha-leha, kan gitu ya. Iya. Tapi satu lagi, aduh, gua nggak tenang banget disupirin sama dia. Gue takutnya kenapa-napa, ntar gue dibawa kemana, dia nyupirinnya bener enggak? Gak percaya. Nah itu, jadi ada dua perbedaan. Jadi driver juga bang, sama bang. Ada pikiran, aduh males banget gue nyetir, capek, segala macem. Tapi ada lagi, gue setirin lah. Biar gue mau bawa kemana, kita serah gue. Gitu. Dalam kehidupan tuh kayak begitu. Wah, mantap nih. Ini berarti full of motivation. Full of motivation. Bahkan ibaratnya apa? Kita nih dilahirin di dunia nih, ya kan? Kita hidup mau cuma numpang doang atau mau berbuat sesuatu. Betul. Jadi kasarnya seperti itulah ya. Nah, ini mantep banget. Apalagi untuk kita nih ya, kita sebagai kaum muda ya, kaum generasi penerus itu pun juga harus belajar sih ya, harus belajar banyak. Ya salah satunya dengan buku ini nih. Yeah. Butuh self driving. Dan satu lagi, Prof. Reynald itu seorang guru besar di Fakultas Ekonomi di UI. Jadi kalau kita lihat di dalam sini tuh lebih banyak motivasi ke pengusaha. Gimana dia ini tadi kan kayak ada contoh-contoh pengusaha-pengusaha yang ada siapa nih di sini? Oh, ada Ruben Gonzales. Oh, terus habis itu ada Ketum Sri Kandi, terus habis itu ada motivasinya Sano Ami, Sugeng, terus habis itu ada Sam Ratulangi. Ini kan istilahnya kayak motivasi buat pengusaha. Terus habis itu pria tak lulus SD. Siapa itu? Bob Sadino. Orang-orang pasti tahu Bob Sadino. Iya. Gimana? Ya, ini sekali lagi penyebutan tokoh tidak bermaksud untuk itu. Untuk apa ya? Untuk yang tujuan yang macam-macam. Kita hanya pure mempelajari hal ini. Dan itu ada di sini. Nah, itu dia. Nah, kiai muda pasti agendanya banyak nih ya. Agendanya banyak, jamaahnya pun juga udah banyak nih. Kita nggak bisa berlama-lama lagi, kita langsung ke pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan terakhir ini, apa sih motivasi dari Mas Akbar nih untuk anak-anak muda di zaman sekarang seperti ini? Ya kan? Kalau yang dilihat anak-anak zaman sekarang udah lepas dari mungkin moral, etika, udah lepas dari itu semua. Yang dimana representasi moral ini juga didasari dari agama, paradigma agama. Apalagi agama Islam yang istilah itu mendepankan itu semua. Jadi pesan untuk anak-anak muda, kita nih jangan sampai kebawa dengan tren-tren yang justru itu menjatuhkan kita. Ada satu pemikiran yang dimana dia itu mengatasnamakan feminisme, tapi dia udah jauh dari kata feminisme. Kalau dulu feminisme dipakai untuk ngebela hak-hak wanita kayak hak Kartini gitu. Kalau sekarang justru untuk menjatuhkan wanita. Berapa banyak wanita-wanita yang sekarang ada di TikTok, di Instagram, itu udah menjatuhkan harga dirinya. Itu satu. Terus yang kedua untuk para cowoknya juga, berapa banyak cowok-cowok di luar sana yang pergaulannya itu udah nggak karuan lagi deh. Jadi kita tuh harus balik ke moral dan etika. Kita oke lah, kalau ada yang terlalu gatel dengan kata-kata agama, kita nggak usah balik ke agama udah, tapi balik ke moral dan etika. Tapi dengan balik nih kita moral etika itu secara nggak langsung kita balik ke agama.
Betul. Jadi ketika mengantarkan ke moral, moralnya dulu, ayo, atau kita adab lah ya, sekarang adab dulu. Tapi ujung-ujungnya ke Allah juga, ke Islam juga. Itu mantep nih ya kan. Jadi ya itu aja ya. Ya kira pesan-pesan buat ya intinya untuk kita juga lah ya, kita yang masih belajar karena kita pun juga belum sempurna. Betul Ya kan. Ya, untuk generasi muda ya tetap terus semangat berkarya ya. Betul. Berkarya dengan jalurnya itu, berkarya dengan jalurnya dan tidak menyalahgunakan jalur tersebut. Jadi nggak boleh melenceng lah ya istilahnya sekarang, boleh melenceng. Dan harus tetap ada pengawasan orang tua. Itu dia. Jadi Mas Akbar, thank you banget nih ya, thank you banget, sorry udah nyediain waktunya ya kan. Jazakumullah khairan kasih. Jazakallahu. Oke, jadi mudah-mudahan sehat-sehat terus buat kita, tetap semangat. Sekali lagi thank you. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.